Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam sehat dan salam tangguh untuk kita semua. Ada yang nungguin saya bacain cerita pendek pilihan gak? Inilah saatnya. Kali ini, saya akan bacakan cerita pendek pilihan berjudul Tak Terulang, buah karya Miss Sitting, yang kami sedur dari Wattpad. Terima kasih kepada Miss Sitting yang telah mengizinkan saya untuk membacakan cerita ini. Dan buat teman-teman yang mau baca cerita karya Miss Sitting lainnya, silakan klik link yang kami sematkan di deskripsi ya. Are you ready? Cerita pendek pilihan Tak Terulang. Selamat mendengarkan. Maafkan aku telah membohongimu. Aku tak bermaksud menyakitimu dan melukai hatimu. Percayalah padaku bahwa kamu yang paling aku cinta dan hanya kamu wanita yang ada di hatiku. Salma memasuki sebuah kafe untuk makan siang. Ia mengedarkan pandangan di dalam kafe. Matanya tertuju pada sosok laki-laki yang tak jauh di depannya. Salma menatap nanar laki-laki itu yang sedang bersama dengan seorang wanita. Tak lama, wanita itu memeluk laki-laki itu. Dengan mata yang sudah berair, Salma meninggalkan kafe tersebut dengan perasaan kecewa bercampur sedih. Ia keluar dengan sedikit berlari. Tanpa sengaja, ia menabrak pelayan yang sedang membawa makanan. "Sorry," kata Salma yang lalu membantu sang pelayan. Dari kejauhan seorang laki-laki melihat Salma dengan tatapannya yang kaget. "Salma?" gumam laki-laki itu. Ia lalu melepaskan pelukan wanita di depannya dan menyusul Salma yang tampak berlari keluar kafe. "Salma, tunggu!" teriak laki-laki itu mengejar Salma. Salma pun berlari tanpa memperhatikan jalan. Ia tak ingin bertemu laki-laki yang telah membuat hatinya sakit. Laki-laki yang sebentar lagi akan menjadi suaminya. Ia menyeberang tanpa melihat kiri dan kanan. Tiba-tiba, dari arah kanan datang sepeda motor yang melaju sangat cepat. Salma yang tak menyadari terus berjalan hingga... "Salma!" teriak laki-laki tadi yang tak lain adalah Rio, calon suami Salma. Rio langsung menghampiri Salma yang sudah tak sadarkan diri. "Salma sayang, bangun!" Rio menggerakkan tubuh Salma. Tanpa sadar Rio pun menangis. Lalu ia mengangkat tubuh Salma untuk membawanya ke mobil dan menuju ke rumah sakit. Di rumah sakit, Rio terus mondar-mandir di depan ruang UGD. Ia sangat takut kehilangan kekasihnya. Tak berapa lama, dokter keluar dari ruangan itu. Rio lalu menghampiri dokter yang menangani Salma. "Bagaimana keadaan tunangan saya, dok?" "Pasien tidak apa-apa. Cuma lecet di lutut sama tangannya saja. Tadi dia pingsan mungkin karena kaget," kata sang dokter menjelaskan. "Nanti kalau sudah sadar, udah boleh pulang kok," kata sang dokter lagi. "Baik dok, terima kasih." Dokter pun berlalu dari hadapan Rio. Rio pun masuk ke dalam. Ia melihat Salma berbaring dengan perban di tangannya. Rio duduk di kursi samping ranjang Salma. Rio pun menggenggam tangan Salma. Salma yang merasakan ada orang yang memegang tangannya, lalu terbangun. Ia melihat ke sebelahnya dan melihat sosok Rio yang tersenyum. "Kamu udah bangun? Ada yang sakit?" tanya Rio. Salma tak menjawab. Ia menarik tangannya yang tadi digenggam Rio, lalu memalingkan wajahnya ke arah lain. Rio yang menyadari Salma marah dengannya pun menghelakan nafasnya. "Maaf,
Aku nggak bermaksud buat bohongin kamu, kata Rio. Salma tetap memalingkan wajahnya. Ia pun berusaha sekuat tenaga menahan air matanya yang siap untuk keluar. Sayang. Rio memegang dagu Salma dan mengarahkan wajahnya untuk menatapnya. Salma hanya menunduk tanpa menatap mata Rio, laki-laki yang sangat dia cintai. Aku minta maaf, aku udah bohongin kamu. Tadi tuh Prita ngajak ketemuan, katanya mau minta maaf sudah berusaha ngerusak hubungan kita. Aku gak bermaksud buat nyakitin kamu, sayang. Aku sangat sayang dan cinta sama kamu. Please, maafin aku. Hanya kamu wanita yang ada di hatiku. Aku gak mungkin mengkhianati kamu demi wanita lain. Rio dengan jujur mengatakan semuanya. Salma yang tak dapat menahan air matanya mulai menangis terisak. Ia dapat mendengar ketulusan dari kata yang diucapkan oleh Rio. Hei, kenapa kamu nangis? Rio menghapus air mata yang terjatuh ke pipi Salma. Dengan susah payah, Salma bangun lalu memeluk tubuh Rio. Rio pun membalas pelukan itu. Dengan erat mereka saling berpelukan. Beberapa menit mereka nyaman dengan posisi pelukan itu. Tak berapa lama Rio melepaskannya lalu menatap wajah Salma. Ia menghapus bekas air mata di pipi Salma. Salma pun kembali berbaring. Kamu tadi ngapain di kafe sama wanita itu? Katanya kamu sibuk, gak bisa nemenin aku makan siang. Tanya Salma sinis. Dari tadi ia memang ingin menanyakan hal itu. Tadi itu aku memang lagi sibuk di kantor. Tiba-tiba Prita itu SMS aku, katanya minta ketemuan. Mau ngomongin hal penting, katanya. Awalnya aku nolak, tapi ya dia maksa. Katanya ini menyangkut hubungan aku sama kamu ya, aku mau dong. Prita ngajak teman di kafe. Nah, tadi itu dia minta maaf, katanya udah buat kita bertengkar hebat seminggu yang lalu. Dia minta maaf, ya aku maafin. Lalu tiba-tiba dia peluk aku. Aku yang kaget cuma diam aja. Terus aku dengar ada yang jatuh dan baru aku lihat ternyata kamu yang lagi nangis. Lalu aku kejar kamu. Jelas Rio panjang lebar. Salma menganggukkan kepalanya. Sebenarnya ia yakin Rio tidak mungkin selingkuh di belakangnya. Tapi ia ingin mengetes kejujuran Rio. Jadi, kamu udah maafin aku kan? Tanya Rio. Salma menggelengkan kepalanya. Rio menatap Salma dengan tatapan yang heran. Aku mau pulang. Nah, kamu gendong aku dari sini sampai parkiran, baru aku maafin kamu. Kata Salma sambil tersenyum. Rio yang mendengarnya pun ikut tersenyum. Ayo, siapa takut? Rio pun mulai menggendong Salma ala-ala Bright Style. Banyak pasang mata yang melihat mereka dengan tatapan yang iri dan kagum. Salma menenggelamkan kepalanya di lekukan leher Rio. Ia malu ditetap banyak orang. Tak berapa lama akhirnya mereka sampai di parkiran. Rio pun menurunkan Salma, lalu membantunya masuk ke dalam mobil. Rio pun duduk di kursi pengemudi. Makasih, kata Salma. Sama-sama. Jadi kamu udah maafin aku kan? Salma lalu menganggukkan kepalanya. Tapi kamu gak boleh bohongin aku lagi ya. Iya, aku janji. Kebohongan ini tak akan terulang lagi. Rio pun memeluk Salma lalu mengecup dahi Salma. Love you Salma. Love you too Rio. Bener gak sih kalau kejujuran adalah kunci dari sebuah hubungan yang baik? Yuk, tulis tanggapan kamu di kolom komentar dan terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa share, like, dan komen. Subscribe-nya juga ya. Sampai bertemu lagi
di cerita-cerita selanjutnya. See you!